Hai Kam, ini part 3 di Horor Papua. Sekarang saya masih cerita tentang horor ini. Kisah nyata yang dialami seseorang anggota Kopassus. Tersesat di hutan Papua. Wah, seru nih. Tapi ingat, selalu siapkan mental dan pendengaran yang bagus. Ingat selalu minum kopi coy. Biar tidak takut. Oke. Intro. Kisah horor prajurit Kopassus tersesat di hutan belantara Papua, ditemani 3 sosok gaib. Prajurit Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD punya banyak pengalaman menarik, termasuk kisah-kisah horor saat bertugas. Salah satunya pernah dialami seorang prajurit baret merah ini, ketika masih bertugas di Papua. Prajurit pasukan eliter bernama Stefanus, bukan nama sebenarnya, itu membagikan pengalamannya tersebut dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis Iwan Santosa dan Ea Natanegara. Stefanus bersama timnya pun mulai berangkat ke lokasi pada bulan Oktober saat musim penghujan. Di hari kelima, mereka bertemu sungai dengan arus yang sangat deras. Tim pun memutuskan untuk menyeberang dengan menggunakan tali. Kebetulan saya jago renang. Jadi ketika saya lihat ada prajurit yang masuk ke pusaran air, saya juga ikut masuk dan menyelam. Namun, sampai suatu titik, sungai itu hilang dan menjadi air terjun. Stefanus pun menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. 5 orang sudah menyeberang, 3 belum menyeberang dan saya hanyut bersama si kopral. Ini adalah satu-satunya motivasi saya untuk bertahan dan mencari kopral itu, ujarnya. Anehnya, saat mencari prajurit tersebut, Stefanus tidak dapat kembali pulang. Dia tersesat di dalam hutan belantara. Di kepala saya harus mencari arah ke Timika untuk melapor ke komandan dan melanjutkan mencari anak buah yang hilang, tuturnya. Membedakan antara sadar dan tidak sadar. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah melihat alam yang berbeda. Bahkan Stefanus mulai mengobrol dan juga berkomunikasi entah dengan makhluk apa. Dalam keadaan tersebut ia juga mendengar suara riuh kampung, suara masjid, dan juga suara orang di dalam gereja. Diyakini oleh Stefanus bahwa selama dalam hutan dirinya terus diikuti oleh 3 makhluk halus. Mereka terus menemani Stefanus. Dan ketika matahari sudah terbenam, mereka semua kemudian mendekat. Satu di antaranya kemudian memijat kakinya, satu memijat pundaknya, dan satu lagi berbagi rokok serta bercerita dengan dirinya. Entah apakah itu hanya halusinasi, atau mungkin memang Stefanus sudah berkomunikasi dengan alam yang berbeda. Stefanus mengaku melihat alam lain di hari ke-6 perjalanannya. Bahkan, dia mengingat mengobrol dan berkomunikasi sambil terus berjalan mencari anak buahnya yang hilang. Hari ke-6 itu saya sudah melihat alam lain. Saya mulai mengobrol dan berkomunikasi. Mungkin itu hanya halusinasi saja. Namun anehnya, saya masih terus bisa berjalan. Bahkan sampai hari ke-11, saya berhasil menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter sebelum tiba di Timika, katanya. Selama itu pula, Stefanus telah hilang di hutan Papua selama 18 hari. Dia akhirnya ditemukan oleh warga di Timika dengan kondisi selamat. Warga menemukannya dengan keadaan memprihatinkan. Fisiknya tinggal tulang belulang berbalut kulit. Matanya saat itu terus berputar liar. Saya hanya tinggal tulang berbalut kulit saat itu. Mata terus berputar liar dan telapak kaki bengkak akibat tertancap potongan kayu. Dokter yang memeriksa saya saat itu menyatakan saya bebas dari penyakit malaria dan cacing tambang, katanya.
Setelah dinyatakan sehat, Silvanus diundang oleh Pangdam Cendrawasih ke Jayapura untuk menikmati makan malam. Anehnya, Stefanus bisa menghabiskan makanan di satu meja itu seorang diri. Dia memastikan tidak ada keinginan untuk balas dendam karena telah kelaparan selama belasan hari saat mencari anak buahnya. Ternyata nafsu makannya yang begitu besar karena ada 3 sosok yang menempel padanya. Saya makan banyak begitu bukan balas dendam, tapi rupanya ada yang ikut. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya selama di hutan memang selalu ditemani 3 orang. Kalau matahari sudah terbenam, satu memijati kaki, satu memijati pundak dan satu lagi berbagi rokok dengan saya. Alamnya sudah lain, kata Silvanus. Cerita ini menjadi bekal buat si baret merah itu, bahwa di Papua menjadi pengalaman dan menjadi sejarah hidupnya yang diwarnai horor. Makhluk halus yang ada di Papua sedang bersahabat dengan dia. Itulah akhir cerita prajurit si baret merah. Buat kalian yang mendengarkan cerita ini selalu semangat. Terima kasih. Salam penakut.